Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajhalul hazna idza syita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman, Oasis Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Seluruh curahan rahmat yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita semua sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita khususnya dalam perjalanan waktu menuju 10 hari di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Nikmat yang istimewa, nikmat yang begitu agung, keberkahan yang begitu agung jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah melewatinya. Kurang lebih setidaknya kita sudah melewati 20 hari berjalan selama bulan Ramadan, Pak, Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amalan ibadah yang telah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa yang kita kena kerjakan atau pernah kita lakukan, dan mengantarkan kita pada perubahan yang terbaik dalam berkehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan, Al-Fakir ingin mengajak kita semua, mari kita bersenang atau berbahagia diri kita. Kenapa? Di dalam majelis ilmu ini akan Allah hadirkan ketenangan, akan Allah berikan rahmat, dan Allah berikan ataupun dilingkupi dengan para malaikat. Dan luar biasanya lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang duduk dalam majelis ini di antara para makhluk yang mulia di sisinya. Wa majtama'a qaumun fi baiti. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah Allah atau yang kita kenal ini masjid. Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan datang kepada mereka sakinah. Wa ghasyyatumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dilengkapi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan luar biasanya lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di antara majelis ilmu ini di antara para malaikat ataupun para makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan di sisinya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan. Tak kurang apa-apa, cuma kurang syukur aja. Sebentar, Bu, Ibu bersyukur tidak Allah berikan rumah? Bersyukur? Bersyukur tidak Allah berikan keluarga? Bersyukur tidak Allah karuniakan suami? Yakin, Bu? Yakin, Bu? Yakin, alhamdulillah. Nah, jadi hal itu saja kita, Bu. Tidak ada kurang apa-apa, Bu. Lah kalau kita kaji, Bu, rezeki itu, Bu,
rezeki itu adalah pemberian, karunia, atau yang bisa kita kenal given. Bahkan Imam Al-Jurjani mengatakan yang disebut rezeki itu adalah pemberian karunia, baik berupa konkret ataupun abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini rezeki itu berhenti, jamaah. Belum pernah kan, Pak, Bu? Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kata Mbah Surip ya, Pak. Ibu, Mbah Surip bilang bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi itu. Jadi sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap rezeki-rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita coba menghitungnya enggak bakalan kita bisa menghitungnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalaulah kamu menghitung, coba menghitung nikmat Allah, niscaya engkau enggak bisa menghitungnya dengan apapun caranya. Bu, ngantuk, Bu? Kita lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Alhamdulillah. Allah cuma minta satu, Bu. Syukuri itu. Jadi kata Allah, kalau kamu syukuri, maka akan aku tambah, kata Allah. Nah, kalau kamu ingkar dan tidak pandai bersyukur, awas, kata Allah, azabku amatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mau bilang nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Termasuk urusan rezeki ini, jamaah. Jadi kalau kita ingat, kalau kita renungi, Bu, kita ini tidak ada kurang apa-apa, Bu. Tidak ada kurang apa-apaan, Bu. Cuma kurang syukur aja. Nah, kalau kita lihat, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal masuk ke neraka karena hartanya juga, Bu. Syukur apa tidak? Syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal masuk ke neraka karena jabatannya. Syukur apa tidak? Syukur. Pengurus masjid pun bisa masuk surga karena kepengurusannya. Pengurus pun bisa terjungkal masuk ke neraka karena kepengurusannya. Syukur apa tidak syukur? Jadi bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang alim bisa sampai masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa terjungkal lebih dahulu dari orang yang menyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Lalu bagaimana mensyukuri suatu nikmat itu? Maka mensyukuri nikmat itu caranya hanya dua, Bu. Pak. Pertama, syukur qauli. Yaitu syukur dalam bentuk ucapan. Bagaimana bentuk ucapan itu tersebut, Pak? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Ini banyak kali ya Allah. Terima kasih ya Allah itu ya. Nah, kalau yang model beginian, semua kita pasti bisa, Bu. Benar kan, Bu? Bu? Apaan, Bu? Model begitu aja kita semua pasti bisa, Bu. Maka yang berat itu syukur fi'li, Bu. Syukur dalam
bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan itu, Bu? Yaitu dengan mempergunakan semua nikmat yang Allah titipkan, yang diperoleh tersebut sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah yang dikatakan syukur yang sebenarnya. Jadi kalau mulut kita tidak pernah berhenti, ya Allah, terima kasih diberikan harta yang banyak. Tapi pelitnya 17 setan. Oh, itu bukan syukur namanya. Belum syukur yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, di masjid kita ini Pak, Bu, ini Masya Allah kebaikannya, tebar kebaikannya itu luar biasa, Bu. Ya kata Pak pengurus, Ibu, masjid ini awalnya itu musala ya, Bu. Nah, tapi Masya Allah luar biasa. Udah menjadi masjid dan juga memberikan tebar kebaikan kepada jamaah sekelilingnya. Tidak ada pelit di sini, Bu. Alhamdulillah, Bu. Enggak ada pelit ya, Bu. Pak, enggak ada pelit kan, Bu? Alhamdulillah. Jadi mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat itu. Bu, boleh dilanjut, Bu? Boleh dilanjut, Bu? Lanjut, Bu. Jadi janganlah ketika diberikan nikmat tapi digunakan untuk menentang yang memberinya. Janganlah kalau diberikan nikmat tapi untuk bermaksiat kepada yang memberinya. Itu sungguh suatu perbuatan kita yang tidak tahu diri. Jangan-jangan nikmat akan bertambah kalau kita pandai bersyukur. Tapi akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai bersyukur. Bapak, Ibu hadirin, karena itu bukan cuma uang saja rezeki itu, Bu. Bahkan sebagian ulama mengatakan rezeki itu besarnya, garis besarnya, Bu, hanya dua macam, yaitu anfus dan anwal. Anfus itu terjemahannya dari diri kita, dalam kepribadian kita. Apa saja itu, Bu, Pak? Baik itu kemampuan, keahlian, skill, wibawa, otoritas. Itu masuk dalam anfus, Bu. Lalu yang anwal itu adalah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai. Apa saja? Tanah, rumah, uang yang berlimpah, perusahaan, dan lain sebagainya. Itu yang dimakan anwal. Jadi anfus dan anwal ini berupa nikmat, harta dan tahta tersebut. Tapi dua-duanya ini bukan tujuan, Bu. Hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus dijadikan alat. Kalaulah alat dijadikan sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya, Bu. Ayo, Bu. Oh, Bu. Ngantuk, Bu? Saya mau tanya lagi, Bu. Selama ini kita memperalat duit atau duit memperalat kita, Bu? Gimana, Bu? Ya, selama ini kita memperalat harta atau harta memperalat kita? Jawabannya, kita yang menggunakan harta tersebut. Kalau kita menggunakan harta, kalau yang mengendari harta tersebut adalah dunia ataupun kita yang mengendari dunia, maka itu tidaklah yang sebenarnya. Jadi gini, Bu. Apakah kita menggunakan dunia ataupun dunia yang menggunakan kita, Bu? Kita yang menggunakan dunia kan, Bu? Ya. Jadi sudah disampaikan bahwasannya rezeki apapun bentuknya itu sekedar alat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita, Bu? Tujuan kita itu ada dua, Bu. Pertama, namanya kalau bahasa Minangnya, Bu,
jangka pendek, Bu. Bahasa Minangnya jangka pendek, Bu. Yaitu fid dunya hasanah. Itu tujuan jangka pendeknya fid dunya hasanah. Lalu yang kedua, tujuan jangka panjangnya wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan dunia sebagai tujuan jangka pendek dan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan jangka panjang. Lalu untuk mencapai tujuan inilah kita menggunakan alat ini, Pak. Alat itu namanya rezeki. Jelas, Pak? Bu? Bu? Jelas, Bu? Alhamdulillah. Jadi rezeki ini, Bu, untuk tujuan jangka pendek harus mengantarkan kita mencapai fid dunya hasanah. Untuk tujuan jangka panjang dia harus mengantarkan kita wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Gimana, Bu? Masih merasa kurang? Masih kurang, Bu? Jadi kita tidak hanya sekedar tujuan jangka pendek, Bu, dalam hidup ini, tapi kita punya tujuan jangka panjang. Karena ada tujuan jangka panjang, maka cara mencapai tujuan jangka pendeknya diwarnai oleh keyakinan tujuan jangka panjang. Maksudnya begini, Bu. Iya, kalau saya kepengen rumah yang bagus, tapi korupsi 300 triliun. Akhiratnya gimana? Gitu loh, Bu. Nah, ini loh, tidak terjebak menghalalkan cara. Karena orang yang tujuannya cuma fit dunya hasanah, pokoknya dunianya hasanah, senang air, itu mudah menghalalkan segala cara, Bu. Tapi kita punya fit dud wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat nanti. Ini yang mewarnai cara kita untuk mencapai tujuan jangka pendek, Bu. Ya, saya kepengen naik jabatan. Tapi kalau jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman. Nanti akhirat saya jadi apa? Piye? Iya, saya kepengen punya banyak uang. Tapi kalau makan duit haram, maling, korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti akhiratnya piye? Ada rem, Bu. Ada rem. Apa, Bu? Ada rem, Bu. Bu, Ibu mau nggak saya ajak jalan-jalan ke Padang, Bu? Mau, Bu? Pasti mau, Bu. Naik mobil gratis, Bu. Tapi nggak ada rem, Bu. Bablas bunuh diri namanya, Bu. Jadi manusia tanpa keyakinan akhirat, mobil nggak ada remnya, Bu. Jadi tujuan menghalalkan cara dia mudah jatuh kepada hal-hal seperti itu, Bu. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk tujuan jangka pendek fit dunya hasanah, untuk tujuan jangka panjang harus digunakan untuk mencapai wa fil akhirati hasanah. Jadi mungkin cukup sekian, Ibu. Mungkin udah terlalu larut malam ya, Bu. Kita sambung di pertemuan berikutnya, Bu. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, dan Allah tambah nikmat kita di dunia dan juga di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.